paling ngaruh terhadap anak-anak, apalagi tentang cinta bangga paham rupiah dari storytelling? Sedikit aja mungkin, apa nih ceritanya? Ingat ya, uangnya tidak boleh dilipat. Lihat, aku remas aja, aku masukkan kantong, selesai. Makanya besok kamu harus menjaga uangmu. Sebuah cerita itu dengan kegiatannya sehari-hari ya Bun ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali kembali hadir di ruang tengahnya podcast Spread of Rupiah Podcast, dan tentunya dengan tema yang menarik. Kan kita akan membahas tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah, tentunya pada hari ini kita akan bahas dan memaksimalkan waktu yang luar biasa karena narasumber kita juga luar biasa hari ini akan hadir bersama kita. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Putri Balkis, Duta Guru CBP Rupiah Provinsi Aceh, akan menemani Sobat Rupiah pada podcast kita hari ini. Dan tentunya sebelum itu Sobat Rupiah, Bu Guru Balkis mau menyampaikan satu pantun yang tentunya bikin semangat kita hari ini. Ke sekolah naik sepeda, cakep. Lewat sungai air mengalir jernih. Cakep. Cinta rupiah sejak kecil kita jaga, biar masa depan makin cerah dan indah. Kita tepuk tangan dulu. Dan tentunya hari ini tema kita tentang edukasi efektif terkait dunia anak. Tentunya cinta, bangga, paham rupiah tidak akan lekang dari dunia anak-anak. Pendidikan usia dini tentunya tentang rupiah ini menjadikan sebuah bekal anak di masa depannya. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Bunda Daya. Assalamualaikum Bunda Daya. Waalaikumsalam Kak Balkis. Sehat Bun? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya, semangat luar biasa hari ini. Tentunya Bunda Daya ya, dunia anak-anak itu tentunya tidak lekang dari bagaimana mendidik mereka dengan baik. Betul. Tentunya berkaitan dengan hal ini pula, cinta, bangga, dan paham rupiah juga tidak lekang dari mereka. Betul. Tapi sebelum itu Bunda Daya, Balkis ingin menyampaikan bahwa Bunda Daya ini merupakan edukator storytelling, dan tentunya tidak lekang dari dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng pastinya tidak lekang juga dari anak-anak. Betul. Gimana sih Bunda, pandangan Bunda tentang uang rupiah ini? Kenapa sih sebenarnya anak-anak itu harus paham tentang CBP rupiah ini? Ya, betul sekali Kak Balkis. Nih Sobat Rupiah, bahwa kalau kita berbicara rupiah ternyata bukan hanya urusan orang dewasa atau yang sudah bekerja di bank karena biasanya ada transaksi uang dan lain sebagainya, tapi justru harus dimulai dari usia dini ya, anak-anak terutama. Kenapa? Karena sejujurnya untuk mengedukasi anak-anak itu sangat mudah dan lebih mudah. Kenapa? Mereka akan menjadi teringat sampai bila-bila masa katanya. Nah, jadi memang kan kalau kita pahami ya, fase usia 0 sampai 7 tahun terutamanya itu adalah fase penting atau yang bagian dari golden age untuk menanamkan nilai-nilai. Nah, dari nilai itu insya Allah mereka akan memegang teguh, dan itu yang akan menjadi cikal bakal kesadaran mereka untuk melakukan apa yang sudah kita edukasi. Nah, terkait dengan rupiah, tentu saja anak-anak ini misal ya, kalau usia 0 sampai 7 tahun atau yang sampai SMP ya, 8 sampai 14 tahun misalnya, mereka sudah mulai tuh bertransaksi, minimal jajan. Kemudian ada nanti menabung ya, dan lain sebagainya. Dan itu semua kalau dimulai dari usia dini itu akan sangat keren sekali. Jadi lebih mudah nanti mengatur pola hidupnya ketika masa kecilnya sudah teredukasi dengan baik. Nah, contoh sederhana misalnya anak-anak yang mereka baru paham seputar jajan ya, karena mereka belum menggunakan rupiah untuk yang macam-macam gitu. Nah, ketika jajan misalnya, kan bagaimana cintanya dengan rupiah supaya bagaimana sih dia tidak sembarangan atau dia menghargai rupiah itu dengan cara uangnya disimpan dengan baik gitu ya, dan dia juga bangga gitu ya bahwa oh ini rupiah benda yang berharga dan
menjadi kebanggaan. Nanti di sana ada dikenalkan misalnya gambar pahlawan di uang rupiah itu gitu ya. Kemudian juga paham bagaimana menjaga, dan selain menjaga juga mengolahnya. Jadi nggak bisa menghabiskan uang misalnya untuk 1 minggu, uangnya sudah habis dalam 1 hari gara-gara saking cintanya nih habisin aja. saking cintanya. Nah ini yang salah kan. Nah itu yang perlu kita edukasi ke anak-anak sejak dini. Dan alhamdulillahnya, ini contoh ketika kita sudah edukasi, itu kerennya anak-anak tuh ingat gitu ya. Nah kalau mereka sudah ingat, itu akan lebih mudah untuk program lanjutannya. Nah, apalagi kalau di sekolah kita itu Kak Balkis, ada mata pelajaran namanya entrepreneur. Jadi anak-anak dikenalkan bagaimana menggunakan rupiah transaksi. Jadi mereka membuat produksi, mereka diajarkan untuk bagaimana produksi yang sudah mereka buat bisa dipasarkan. Nah, tapi dengan skala edukasi ya. Jadi menghitung uang yang sudah mereka dapatkan, kemudian membuat produk baru begitu ya. Kemudian nanti bagaimana mereka bisa mengajak orang, ayo beli begitu. Nah itu programnya dibungkus dengan kegiatan market day misalnya. Nah jadi di sekolah alam itu anak-anak sudah include program pendidikannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah kegiatan itu yang sehari-hari. Ya betul. Jadi mereka jadi lebih mudah untuk ternyata uang nggak boleh dilipat, uang nggak boleh dikoyak, nggak boleh dibasahi, nggak boleh dirobek gitu. Mereka lebih menghargai. Artinya aksi nyatanya ya Bunda ya. Iya, betul. Nah Bunda, tapi sebelum itu Balkis penasaran nih, kenapa sih Bunda terinspirasi atau ingin terjun di dunianya anak-anak? Iya, itu pertanyaan yang terjadi ketika saya usia anak-anak menjelang dewasa ya. SMP saya sudah mulai mengamati begitu ya teman-teman dan lain sebagainya. Kebetulan ayah ibu saya juga pendidik. Boleh jadi bentukan ya pola asuh yang terbangun di rumah kita, di keluarga kita itu penuh dengan edukasi. Dan ini yang mungkin membuat saya terinspirasi untuk sepertinya profesi menjadi guru adalah hal yang menarik nih gitu. Nah itu juga yang membuat saya berpikir nih waktu kecil-kecil ditanya gitu ya, Bunda Daya, dulu belum dipanggil Bunda sih, masih Dai. Dai. Okay. Nanti kalau udah besar cita-citanya jadi apa gitu. Saya sejak kecil tidak ada pilihan lain, saya langsung jawab guru. Nah itu dia. Jadi ketika itu saya pun tanpa sadar ya, karena pola sudah terbangun dan itu terbawa. Jadi ketika sudah mulai agak gede dikit, permainannya kalau selain masak-masakan juga udah mulai pola mengajar. Misalnya ngajak adik-adik yang kecil, main sekolah-sekolahan yuk gitu. Oke, berarti memang sudah kita sudah role play dari kecil jadi untuk menjadi seorang guru. Jadi kayak udah terbentuk ya. Jadi pada akhirnya langkah yang saya lakukan sampai mulai dari momen itu, terus saya mengamati bagaimana cara guru saya mengajar. Oh yang ini bagus, yang ini enggak. Jadi sudah kayak kita mau jalan kayak ada trackingnya gitu. Kayak rel kereta api, kita mau arah ke sana. Kita udah tahu pathway-nya gitu, jalurnya. Jadi memudahkan saya juga menyusun langkah-langkah kalau menjadi guru yang harus disiapkan tuh ini dan ini gitu. Nah perjalanan itulah yang pada akhirnya saya melihat kayaknya walaupun saya pilihannya guru, banyak nih ya, kan ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, malah kampus gitu. Tapi saya lebih tertarik dunia anak. Usia dini ya waktu itu. Walaupun hari ini semua dihajar ya. Yang penting anak-anak ini yang penting mulai dari lintas usia, masih tergolong anak atau remaja, langsung dibabat ya Bu. Yes. Jadi bawaannya kalau ada anak-anak tuh pengen, ayo sini ngajarin. Nah, gitu. Tapi benar sih Bun, kalau misalnya sudah punya hati ya, punya hati dengan anak-anak jadi terinspirasi untuk bisa bergabung anak-anak. Tapi Bun, sebenarnya ada tantangan terbesarnya yang harus dilewati ya, karena mendekati anak-anak sebagai guru juga jadi curhat ya. Jadi tidak mudah hanya sekedar untuk mendidik aja, tapi mendekatinya juga bagaimana membentuk karakter mereka dan juga bagaimana kita bisa untuk terasa dekat bersama mereka gitu ya. Itu yang mungkin yang paling sulit. Ini kita kira nih anak-anak mudah nih didengar. Nah, dan apa sih kalau dari Bunda sendiri tantangan terbesar ketika bergabung bersama
anak-anak ini, dunia anak-anak? Iya, tantangannya pasti ada ya Kak. Misalnya ada beberapa anak yang boleh jadi dari rumah sudah punya pola asuh yang unik ya. Misalnya pola asuh orang tua yang agak keras. Itu bisa terlihat ketika mereka datang ke sekolah. Dikasih tahu suara pelan nggak bisa, suara gede baru nurut. Oh, boleh jadi dengan cara itu tuh dia dibesarkan. Ini kan tantangan bagi kita ketika di sekolah kita harus mohon maaf tidak buang sampah di situ misalnya. Nggak ngaruh nih untuk anak-anak, beberapa anak nih. Tapi kalau ayo buang sampahnya gitu. Oh, ini berarti pola asuhnya nih bermasalah. Tapi kita nggak boleh lanjut dengan yang salah itu. Pelan-pelan kita perbaiki. Ya memang kita kalau di sekolah tidak diperkenankan guru untuk teriak misalnya, tidak diperkenankan guru untuk memberi label misalnya anak bandel atau oh si ini si gendut si apa, itu paling Tidak boleh ya? tidak boleh gitu misalnya. Tapi itu dia tantangannya bagi guru-guru kita yang boleh jadi belum punya pola yang sangat rapi dalam metode dan sebagainya. Tantangannya adalah menghadapi anak-anak yang unik ini, sehingga kadang-kadang keceplos juga ya kalau udah batas limit kesabaran itu sudah terlewati, keluar juga kadang-kadang. Tapi ya istighfar gitu. Ya. Maksudnya memperbaiki diri dan sebagainya. Jadi tantangannya pertama memang pola asuh dari rumah yang ketika di sekolah itu pastikan beda-beda. Nah, peran guru nih untuk mengajak siswa-siswa yang punya pola asuh yang berbeda, tapi kita punya budaya pendidikan yang nantinya akan bisa membuat mereka tahu kalau di sekolah yang A, B, C nggak boleh, yang D, C, D, E, F yang boleh misalnya. Jadi mereka, oh udah sistem nih gitu. Ya, misalnya hal kecil, misalnya kayak datang buka sepatu pada di sini dan harus naruh di rak. Keteraturan ya Bu? Iya, betul. Itu 1 bulan kerjaan untuk ngerapiin itu misalnya. Tapi kalau kita nyerah, misalnya di bulan kedua masih ada nih yang naruh sepatu di sembarang, kita biarin, udah capek deh. Artinya kita kalah dengan situasi. Padahal sebenarnya udah tinggal dikit lagi nih kita melihat keberhasilan pola asuh gitu. Jadi tantangannya dari eksternal, dari siswanya, kemudian dari si gurunya juga harus punya mental, dan yang paling penting sabar sih Kak Balkis. Ilmu Sabar bisa ya? dicari ya. Uji nyalinya berarti kesabaran ya Bun ya? Yes, betul sekali. Oke, saya sebagai mama-mama terasa sekali ya Bun ya, bagaimana uji kesabaran ini benar-benar diuji gitu. Iya, betul. Itu anak sendiri aja ya Bun, Iya. apalagi anak orang lain Betul. mungkin ya, yang menjadi anak didikan kita juga. Yes. Bunda sebenarnya kalau lihat dari sudut Bunda sendiri, kalau dari metode storytelling ini seberapa ngaruh sih anak-anak bisa memahami terkait dengan apapun, terutama dalam Cinta Bangga Paham Rupiah? Yes. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya nih Kak Balkis, pola asuh di keluarga. Beberapa kali nih saya sering mendampingi anak-anak untuk lomba atau untuk kelas public speaking yang saya asuh gitu ya. Rata-rata anak-anak yang punya komunikasinya baik gitu ya, sudah ada pola dan modal mereka berkomunikasi itu dari keluarga-keluarga yang punya komunikasinya baik. Nah, itu dia. Misal orang tua yang tidak memaksakan, misalnya kakak mau apa, supaya yang ini atau yang ini, itu akan jauh mudah untuk terlihat di anak-anak yang seperti ini. Dan yang paling terasa adalah anak-anak yang dibesarkan dengan literasi yang kuat, Kak Balkis. Nah, itu rata-rata yang juara-juara storytelling, yang mereka mudah untuk public speaking, itu memang sejak kecilnya terpapar buku, terpapar literasi keren. Sejak dini. Dari kecil ya Bu ya? Dari kecil. Malahan bahkan ada yang sejak dalam kandungan itu Yes. sudah dikenali literasi ya Bu Betul. ya? Nah, jadi kan lempeng telinga bayi dalam kandungan itu usia trimester pertama masuk masuk trimester kedua itu sudah kebentuk. Dan itu sangat boleh untuk diperdengarkan apa yang kita inginkan. Ya, kalau kita di Islam murotal, ya tahsin misalnya, bacaan Quran. Oh, kalau kita ingin diam nanti mau mudah untuk literasi, kita bacakan buku cerita, buku bergambar, walaupun dia mungkin belum lihat, tapi dia sudah bisa menangkap suara-suara yang ada di sekitarnya. Suara ibu itu apalagi yang paling sering kan yang bisa diasup. Dan itu yang saya lihat
mudahnya anak-anak untuk dibentuk nih storytellingnya ketika dibesarkan dengan pola asuh yang literasinya ajak. Nah, jadi itu yang membuat saya melihat, wah ini nggak bisa nggak kalau nyari bibit-bibit seorang storyteller nih, memang harus cek keluarganya, bagaimana pola asuhnya, pola komunikasinya terutama. Ternyata sejauh itu ya yang harus Sejauh kita lihat itu, Kak. bibit-bibitnya. Nah, kalau dari segi cerita yang paling menarik sih dari Bunda sendiri sebagai edukator storytelling, bisa nggak sih apa sih yang paling ngaruh terhadap anak-anak, apalagi tentang cinta, bangga, paham rupiah? Apa tentang cintanya yang lebih menarik kalau diceritakan sebagai dongeng, atau dari segi bangga atau paham? Nah, sebenarnya ketiganya bisa masuk unsur itu. Tapi memang kalau untuk usia TK, SD, SMP ada prioritas yang bisa kita tekankan. Makanya kemarin waktu sosialisasi CBP rupiah itu yang lebih komplit memahami CBP-nya di jenjang SMP-nya dan SMA. Tetapi kalau yang TK sama SD dia lebih untuk mengenalkan angka gitu ya, kemudian adab mereka. Kalau kita kan ada pilar adab namanya. Jadi pilar adab terhadap rupiah gitu. Jadi mereka dapat pilar dari konsep sekolahnya dan cinta dengan rupiahnya juga dapat gitu. Jadi bagaimana adab mereka sehari-hari dalam menjaga. Walaupun TK itu dia belum boleh dibawakan jajan ya kalau rules kita di sekolah. Nah, SD itu boleh tapi mamahnya yang membawa sebelum atau setelah. Jadi waktu jajan itu mamanya gitu. Nah, jadi pada saat itu kita kenalkan mereka sudah langsung ngeh. Apalagi kita ada displaynya, display mengenal rupiah. Kemudian mengenal juga yang mata uang dari negara lain juga kita kenalkan. Bahwa oh kok yang lucunya anak-anak begini Kak Balkis waktu saya banding. Bukan membandingkan maksudnya, tapi kita buat display rupiah dan mata uang dari luar. Kok cantikan rupiah ya, malah mereka bilang gini, apa uang palsu ya? Oh enggak, nah itu uang dari luar negeri. Nah jadi kan mereka bisa bangganya melihat bahwa di sini ada pahlawannya gitu ya. Kemudian menjaganya. Coba lihat uang yang diremas dengan yang disusun rapi lebih bagus mana? Yang ini, nah itu dia. Jadi lebih kenanya tiga-tiga bisa, tapi kalau untuk yang usia kecil biasanya cintanya dulu, paham menggunakan, nggak boleh jajan lebih dari 2.000 sehari misalnya. Jadi hal sederhana gitu. Nah kalau SMP sudah mulai entrepreneur kan, menyusun proposal bisnis mereka. Jadi menghitung modal, kemudian bagaimana menetapkan harga jual, kemudian berapa untung, marginnya kalau menjual segini dapatnya berapa. Dan mereka juga kita ajak untuk melihat UMKM. Mereka ada perbandingan, oh kalau buat usaha kuliner dengan fashion itu mana yang lebih mudah, mana yang lebih prospek. Nah ke sana dia Kak Balkis. Jadi tingkatannya disesuaikan sih levelnya CBP-nya. Seharusnya mereka memahami itu fokusnya kemana gitu ya. Betul. Nah Bunda bisa nggak sih kasih tahu ke Sobat Rupiah salah satu cerita pendek mungkin yang mau Bunda sampaikan, contoh dari storytelling sedikit aja mungkin, apa nih ceritanya? Sorry ya Bun, dadakan. Ini kayaknya nodong ya. Ini langsung challenge ya. Masya Allah. Jadi beberapa cerita yang paling menarik diangkat dari cerita keseharian Kak Balkis. Misalnya, pada suatu hari ada seorang anak bernama Mimi. Mimi minta izin pada ibunya. Ibu, aku mau jajan, tapi uangku habis. Ibu Mimi memberikan uang pada Mimi, dan Mimi sangat senang sekali. Tapi Ibu Mimi berpesan, Mimi, ingat ya, uangnya tidak boleh dilipat. Iya Bu, tenang, 5J kan? Iya, Mimi akan jaga rupiahnya. Mimi dengan senang berangkat dan jajan apa yang dia inginkan. Tetapi di tengah jalan dia bertemu dengan temannya. Dan temannya melihat, Mimi, kenapa kamu membawa dompet yang panjang? Seperti mama-mama saja. Mimi menjawab pada temannya, iya, ini adalah dompet untuk menyimpan rupiah. Tidak perlu bawa dompet. Lihat, aku remas saja, aku masukkan kantong, selesai. Oh,
tidak boleh. Kita harus menjaga rupiah kita. Biar saja. Dan akhirnya ketika mereka sampai di warung, ternyata uang temannya tidak bisa diterima untuk jajan karena sudah robek. Dia pun menangis. Aku tidak bisa jajan. Bagaimana ini? Makanya besok kamu harus menjaga uangmu supaya supaya rupiahnya tidak terlipat dan rusak. Oh iya, terima kasih ya Mimi. Sama-sama. Nah itu simpel sekali. Wah, kita tepuk tangan dulu Sobat Rupiah, menarik sekali ya. Jadi kalau jadi anak-anak saya langsung gini langsung lakuin nih apa yang disampaikan ya. Nah cuman kadang PR-nya anak-anak itu bisa membacakan narasi cerita, tetapi agak PR ya, maksudnya agak perlu dilatih adalah suara tokohnya Kak Balkis dalam cerita. Nah itu yang paling jadi PR lah, perlu dilatih lebih banyak. Kalau Bunda tadi berapa lama sih Bun belajar itu? Suara anak-anak ada, suara temannya mirip suara Doraemon. Bener-bener. Karena tokoh jahat ya, tokoh jahat biasanya suaranya agak gimana agak ada berbeda lah dari tokoh. Kalau Mimi suara anak kecil yang baik gitu ya. Nah itu nanti tekniknya dalam memahami cerita, pilihannya sederhana, tapi mengena di anak-anak. Jadi audiens dapat pesan CBP-nya, walaupun itu kan satu aspek, jangan diremas kan. Nah sementara kan kalau CBP itu bahannya banyak sekali. Nah tinggal kita menyaring dan memilih narasi cerita, alurnya yang sederhana tapi dapat gitu. Nanti kalau misalnya durasinya sekian, tentu bisa disesuaikan, misalnya selain tidak boleh dirobek, bisa mengenalkan menukar rupiahnya ke Bank Indonesia misalnya. Jadi banyak edukasi yang bisa kita sisip di sana. Malah ada beberapa anak naskahnya itu seorang nenek yang nyimpen uangnya di bawah bantal. Nah itu kan pada saat terjadi banjir uangnya hilang. Akhirnya dia sedih, harusnya kan ditabung, tidak disimpan di bawah bantal gitu. Nah itu edukasi, itu bisa disisip nanti di naskah cerita yang akan dibawakan oleh storyteller kita. Oke, artinya gini ya Sobat Rupiah, jadi kaitkan sebuah cerita itu dengan kegiatannya sehari-hari ya Bun ya. Betul. Jadi lebih dapat di lingkungan kita, jadi anak-anak mudah menerima. Tapi sebelum itu ya Bun ya, itu ada beberapa tadi karakter suara dari Bunda. Itu Bunda latihan berapa lama sih Bun? Apa dari kecil? Kayaknya dari lahir udah latihan. Aduh, dari nangis gitu. Itu suara. Kalau sudah marah nanti sebenarnya gini Kak Balkis, kalau dalam pilar bahasa itu kan ada mendengar, berbicara, itu dua pasangan yang nggak bisa lepas. Jadi kalau anak-anak yang mau kita latih suara tokoh secara baik, mereka dilatih juga untuk menyimak suara, mengulanginya, menyimak lagi, mengulanginya, sampai dia dapat perbedaan suara itu. Perlahan memang. Nah, tapi kalau beberapa anak yang mungkin dia terlalu sulit bisa mengucapkan beberapa karakter, cukup satu misalnya, ya nanti kita jangan perbanyak suara tokoh yang dihadirkan di naskah, agar mereka bisa lebih fokus dengan alurnya, walaupun ada dialog, tapi tidak terlalu PR untuk menyuarakan suara-suara yang banyak begitu. Nah, kalau dalam storyteller selain suara narasi, ada suara tokoh baik, tokoh jahat, udah itu aja. Oke, kalau untuk kita belajar ya karakter suara itu paling minimal berapa lama sih Bu? Kalau ditanya berapa lamanya tergantung Kak Balkis. Tergantung ya. Maka semakin dia kuat menyimak, dia akan juga cepat untuk mengucapkan kembali. Bagi anak-anak yang mepet mau kejar tayang lomba, kadang seminggu anaknya cepat, itu bisa. Oke, kalau memang benar-benar fokus dan anak-anaknya juga punya bakat itu ya Bun ya, jadi akan lebih mudah untuk memahami. Betul. Nah Bunda, kalau lihat dari cerita tadi Bunda sampaikan bahwa cerita efektif itu bisa kita kaitkan dengan pengalaman-pengalaman aksi nyata gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya ini anak-anak paling paham gitu, seharusnya kita punya beberapa karakter sih Bun, melihat beberapa karakter dari cerita tersebut dan kemudian melihat dari ceritanya juga. Nah kalau misalnya dari seseorang ada nggak sih kemungkinan bakat untuk
memahami banyak hal. Iya. Dia juga paham. Biasanya kan kita berburu ya kalau ada beberapa lomba. Iya. Apa ya sih yang harus kita persiapkan selain dari kemampuan dari public speaking kita, kemudian karena kemampuan literasi kita, dan apalagi sih sebenarnya kalau udah ada anak yang pandai public speaking, kemudian tahu alur cerita, ada nggak hal lain yang bisa dipersiapkan untuk bisa menceritakan sebagai storyteller? Modalnya mental ya Kak, selain public speaking. Jadi mental itu begini, seseorang atau anak yang sudah ada di panggung, kalau dia punya mental yang kuat ya, misal dia sudah hafal mati, tiba-tiba lupa nih Kak Balkis, itu dia pasti akan bersiap diri untuk nutupi kelupaannya. Tapi kalau mentalnya nggak siap, dia kadang-kadang kolaps dan malah tidak ada kata yang bisa dikeluarinya lagi setelah dia lupa itu. Nah ini terjadi di anak-anak yang dia sudah beberapa kali manggung ya, atau kita bilang jam terbangnya udah tinggi. Maka dia akan tahu menyiasati ketika dia menghadapi situasi sulit di saat manggung, di luar dari latihan. Nah jadi selain public speaking, dia juga punya mental yang kuat gitu. Nah ini penting bagi anak-anak yang ikut event, penampilan ataupun lomba, itu penting sekali mentalnya. Oke, artinya pengalaman itu paling penting ya Bun ya, bagaimana mereka menguasai panggung dan memahami apa sih yang menjadi sebuah kekurangan ini bisa ditutupi. Betul. Karena kan nggak ada suatu hal itu pasti tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah ya. Masya Allah. Jadi memang itu yang harus dipahami ya. Berarti persiapan mental, public speaking, dan kemudian memahami alur cerita. Dan itu yang benar-benar harus dipersiapkan sebagai storyteller. Jadi Bun, Pang, ada nggak sih hal yang memang selain itu juga menjadi tantangan terbesar kepada anak-anak, juga apalagi terkait dengan cinta bangga paham rupiah ini, kadang-kadang anak-anak tuh cinta, memang kita cinta ya terhadap uang rupiah ya, siapa sih yang nggak cinta gitu ya, tapi untuk melakukan aksinya, implementasinya setelah ada seseorang yang mungkin storyteller, kemudian memahaminya sebagai guru, aksinya tapi tidak ada dilakukan, itu seperti apa sih Bu? Ya tugas kita sebagai guru mengingatkan pastinya, misalnya dalam situasi di sekolah mungkin ranah guru oke lah gitu, tapi selain itu juga anak-anak juga perlu diingatkan dari rumah. Nah orang tua nih kita perlu ajak juga untuk memahami seragam ya atau selaras apa yang dijelaskan di rumah juga di sekolah gitu. Jadi mereka anak-anak nggak bingung, kata mama boleh kok kata ibu guru enggak gitu, atau kata ibu guru boleh kata mama kok enggak gitu. Jadi ini yang membuat anak nanti bisa lebih memahami, oh ternyata sama nih sistemnya, nggak bisa main-main nih gitu. Jadi ketika ada anak-anak yang sudah di sekolah udah dapet teori, di rumah dia tidak melaksanakan misalnya, kan bisa dikepung ya, dikepung namanya orang tua yang mengingatkan gitu, atau kebalikannya. Nah maka biasanya kalau anak-anak supaya tetap, kita harus konsisten, istiqomah juga menjalankan sistem atau edukasi yang sudah kita lakukan itu gitu. Oke, kolaborasi tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi dunia pendidikan di rumah juga harus ya, itu menjadi suatu hal yang penting di Sobat Rupiah. Dan terakhir ya Bun ya, siap. Pertanyaannya adalah jeng jeng jeng. Jangan yang UN ya. Bukan pertanyaan lagi nih Bun. Apa sih yang mau disampaikan kepada anak-anak agar mereka selalu mencintai dan bangga dan paham terhadap uang rupiah? Ya sebenarnya Sobat Rupiah, pesan Bunda Daya untuk Sobat Rupiah adalah rupiah ini simbol kedaulatan bangsa yang harus kita jadikan kebanggaan kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana nih supaya ya sejujurnya nih kondisi Banda Aceh juga sedang tidak baik-baik saja ya. Benar. Maka menjaga kedaulatan rupiah adalah hal yang mutlak, tapi juga kita harus paham menggunakan rupiah secara bijak. Nah, situasi sulit, rupiah ada tapi barang nggak ada, maka kita harus bijak-bijak untuk menggunakan rupiah itu sendiri gitu. Jadi CBP rupiah ya Sobat, jangan pernah berhenti dan selalu istiqomah
ya, untuk Indonesia tercinta merdeka. Oke, CBP Rupiah melekat di hati ya Bun ya. Ya Sobat Rupiah, ternyata kita sudah di akhir sesi. Kita sudah membahas bagaimana efektivitas edukasi di dunia anak-anak, tentunya terkait dengan storyteller juga, dan hal ini juga bisa menjadi inspirasi buat anak-anak, buat orang tua, buat para pendidik semuanya untuk terus cinta, bangga dan paham rupiah. Dan buat Sobat Rupiah, tidak lupa seperti biasa ada kuis menarik di setiap akhir sesi, dan tentunya kita akan memberikan hadiah buat para pemenang buat meringkas hal-hal menarik yang ada di podcast kita pada hari ini. Tentunya untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di caption berikut ini di bawah ya. Oke, seperti apa ketentuannya dan bagaimana Anda bisa mendapatkan sebuah hadiah menarik dari Bank Indonesia. Ini yang ditunggu-tunggu ya Bunda. Kalau kita nggak boleh berarti ya? Kita karena udah tahu jawabannya. Udah tahu jawabannya, karena yang ini yang kita bahas dari tadi. Oke, terima kasih banyak Bunda sudah hadir hari ini di Ibu Guru Balkis ya. Bu Guru Balkis. Iya, hari ini Bu Guru Balkis ya. Di podcast Spread of Rupiah Podcast hari ini tentunya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhirnya saya Putri Balkis, Duta Guru CBP Rupiah, mengakhiri kegiatan podcast kita pada hari ini. Dan Sobat Rupiah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.